Ya, senang melihat senyum Bapak Ibu sekalian. Itu berarti Tuhan baik, betul? Amin. Ya. Saya sangat menghargai Bapak Ibu sekalian yang datang tepat waktu karena itu cara kita menghormati Tuhan. Saya mengajak kita sebelum masuk dalam ibadah untuk menundukkan kepala. Kita bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan atas hari-hari dalam minggu yang lalu yang telah Kau berikan kepada kami di dalam penyertaan dan kasih-Mu. Itu semua hanya berkat kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami bersama-sama datang sebagai umat-Mu, datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengar firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mau diajar, hati yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Berikan kami konsentrasi yang penuh sepanjang 2 jam ini untuk sungguh-sungguh mendengar Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan yang hadir di sini memberikan kepada kita kemurahan dan berkat-Nya, kasih dan penyertaan-Nya. Bersama-sama berdiri. Mari kita mengangkat pujian bagi Dia. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga
jemaat sekalian, ibadah kita terselenggara atas pertolongan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang mengaruniakan kasih karunia dan damai sejahteranya bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai kita. Amin. Jemaat, mari kita mengawali ibadah ini juga dengan sebuah pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan agung namanya. Terpujilah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tenangkan hati kita, saudara sekalian. Barusan kita menyanyikan lagu Glory Haleluya. Haleluya berarti puji Tuhan. Apakah hidup kita sungguh-sungguh sudah memuji Tuhan? Ini merupakan refleksi kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang hidup kita tidak berkenan bagi Tuhan, tidak memuliakan namanya. Bahkan sangat sering kita jatuh di dalam dosa. Kita kalah dengan keinginan daging kita. Saya mengajak jemaat untuk bersama-sama menundukkan kepala dengan kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan membuka dan memberitahu kita hal-hal yang masih tidak menyenangkan hatinya, tidak berkenan di hadapannya.
akuilah segala dosa kita, nyatakan kepada Tuhan dan bawalah di bawah kakinya. Saya memberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa, berdoa mohon ampunan Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang tidak bercela. Kami bagaikan kain kotor di hadapan-Mu, penuh dengan kejahatan dan dosa. Mungkin bukan yang kami ucapkan, tetapi dari pikiran kami pun sendiri kami sudah berdosa. Tetapi Tuhan, firman-Mu berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, bahwa kami telah ditebus dari cara kami yang sia-sia. Apabila kami mau mengaku dosa kami, Engkau adalah setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Dan kami ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus, darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, darah yang mahal. Dan ini merupakan satu anugerah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas perak, tapi hanya karena darah-Mu ya Yesus. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan pengorbanan-Mu ku
jemaat bersama-sama berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan kepadamu Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jemaat sekalian, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Allah sudah diselamatkan. Dan firman-Nya itu adalah pedoman hidup kita. Kita akan membaca bersama-sama secara bergantian berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Dari Mazmur 119 ayat 102 sampai 105. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian petunjuk hidup baru kita baca bersama-sama. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Nya. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu adalah pedoman dan ajaran yang sungguh luar biasa bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu komitmen kita, bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki kita, janji terang bagi jalan kita, dan kebenarannya itu menuntun kita setiap hari. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan
berjalan bersamamu. Mari kita bersama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Pujian bagi Tuhan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku memuji. Panji-Nya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan, ku menang. Bapak Ibu sekalian, panji Tuhan itu biasanya panji-panji dilambangkan untuk peperangan rohani. Peperangan rohani bagi kita orang Kristen adalah melawan si jahat, kuasa jahat, melawan kegelapan. Dan yang membuat kita menang karena kita bersandar pada firman Tuhan, ajaran Tuhan. Oleh karena itu mari kita nyatakan pada waktu kita katakan panji kemenangannya, kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, Haleluya, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji, haleluya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, oh oh, ku bersorak, haleluya, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan, ku Bapak Ibu percaya ada kemenangan dalam Yesus Kristus? Amin. Amin. Kalau ya beri tos kanan kiri bahwa Yesus kita luar biasa, di dalam Dia ada kemenangan. Ya. Mari kita nyanyikan lagu ini, lagu sekolah minggu. Ku menang atas segala yang jahat, atas kegelapan, atas kuasa setan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Jemaat saja menyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku kan terbang tinggi di awan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya kita menang bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tetapi janganlah kita lupakan dan kita terbuai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan saja, tetapi kita harus memegang Dia yang memberikan kebaikan itu kepada kita. Pada saat kita berada di persimpangan jalan, pada saat ada hal-hal yang menggoncangkan iman, dalam kesulitan, kesusahan, dalam pergumulan, kemanakah kita bisa berpaling? Hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan firman-Nya itu yang menguatkan kita. Mari kita siapkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, kami memperoleh kekuatan dengan firman-Mu ya Tuhan. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu ada menopang. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami hanya mau percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Di kami. setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami berserah ya Tuhan hanya kepadamu. Aku berserah, Kami berserah ya Tuhan. aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita katakan dengan sepenuh hati kita. Aku berserah. Aku berserah.
Juru selamat, aku Engkau telah mendengar penyerahan diri kami ya Bapa. Ketika kami berserah kepadamu, kami percaya Roh Kudus akan menguasai nurani kami, membuka pikiran kami, menguatkan roh dan kehidupan kami untuk membaca, memikirkan, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan sabdamu. Oleh karena itu ya Bapa, kami siap bagi firman kebenaran. Bentuklah kami dan urapilah kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Senang bisa kembali diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Pendeta Emil, saya kembali melayani. Tema kita hari ini adalah Sola Scriptura. Kita akan membaca dengan bersuara bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca dengan bersuara, demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyakan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, hari ini di dalam rangkaian bulan reformasi, tema kita adalah Sola Scriptura. Kita tentu tahu bahwa Sola Scriptura itu artinya adalah hanya Alkitab saja. Ya, hanya Alkitab saja. Tetapi kita perlu memahami apa yang bukan Sola Scriptura. Sebab banyak orang Kristen salah paham. Kalau hanya Alkitab saja, berarti hanya Alkitab saja yang harus saya patuhi. Tidak ada otoritas lain. Oh, itu bukan Sola Scriptura, saudara. Kalau kita berpikir hanya Alkitab saja yang kita patuhi, saya tidak perlu taat kepada aturan. Kalau GKT punya tata gereja, ya saya tidak perlu mempertimbangkan tata gereja. Istri-istri tidak perlu menaati suaminya, atau suami menaati janji pernikahannya. Anak gak perlu taat sama orang tua. Kita warga negara tidak perlu tunduk pada otoritas hukum. Hanya Alkitab saja. Gak perlu mempertimbangkan aspek tentang kesehatan, hanya Alkitab saja. Maka jika kita memahami itu, hidup kita akan berada di dalam yang namanya chaos. Karena orang berpikir bahwa oh hanya Alkitab saja, berarti tidak ada yang lain. Saya enggak takut orang tua, saya enggak takut negara, saya enggak takut hukum, saya enggak takut apapun, saya hanya takut dan taat pada Alkitab saja. Dan kalau saudara memahami Sola Scriptura seperti itu, mohon maaf, itu keliru. Apalagi yang bukan Sola Scriptura. Saudara, yang bukan Scriptura adalah pandangan bahwa segala penafsiran terhadap Alkitab itu pasti benar. Segala perkataan yang menggunakan kata-kata Alkitab, oh itu pasti kebenaran. Oh itu keliru, itu bukan Sola Scriptura.
Karena banyak orang berpikir, loh ini kata Alkitab. Ini menurut Alkitab, mengutip 1-2 ayat untuk kepentingan dirinya, menggunakan Alkitab untuk melegitimasi keinginannya. Oh Tuhan, aku kan sudah baik untuk Engkau. Engkau berjanji di dalam Alkitab. Itu bukan sola scriptura. Jadi enggak mesti orang ngutip Alkitab, nyomot Alkitab, oh ini Alkitabiah. Enggak mesti. Saya contohkan begini saudara, suatu saat ada seorang anak yang namanya Acong. Sejak bapaknya meninggal, Acong ini jadi nakal banget. Setiap yang dikatakan oleh maknya, oleh mamanya, Acong selalu memberontak. Suruh belajar, malah bermain. Waktunya olahraga, malah tidur. Diminta ke pasar, ngambil uang tagihan, karena mamanya jualan, uang tagihannya diambil, lalu kemudian uang tagihannya itu digunakan untuk kepentingannya sendiri. Disuruh ke gereja, ia malah enggak ke gereja, pergi kemanapun yang, pokoknya sebaliknya. Disuruh makan, enggak mau makan. Dibilang malam-malam jangan makan, malah makan. Susah ini Acong. Mamanya sedih banget, tapi di sisi lain dia tahu bahwa Acong begitu karena sejak papanya meninggal. Lalu sang mama berdoa pada Tuhan. Dan ketika sang mama berdoa, Acong pas di rumah dan lagi nguping. Apa sih doane mamaku itu? Sang mama berdoa, Tuhan, aku ini sangat mengasihi anakku Acong, tapi aku sedih sekali. Kenapa anakku satu-satunya itu selalu melakukan yang sebaliknya dari yang ku minta. Ya Tuhan, tolonglah aku agar Acong bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan berilah aku hikmat agar Acong itu hidupnya baik. Dengar doa sang mama, Acong langsung kaget. Sampai aku dibawa kepada Tuhan. Lalu kemudian dia tiba-tiba merasa bersalah dan sadar bahwa betul ya, setiap perkataan mamaku itu aku selalu melanggarnya. Lalu ia berjanji pada dirinya sendiri sejak saat itu, mulai sekarang semua perkataan mamaku akan kuturuti. Tapi sayangnya Acong itu sudah pergi dan doa mamanya belum selesai. Karena sejenak setelah Acong pergi dan mamanya nggak tahu ada Acong. Mamanya tiba-tiba, oh Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberi aku hikmat. Selama ini Acong selalu melakukan yang sebaliknya dari yang kukatakan. Terima kasih Tuhan, mulai sekarang kalau aku ingin apa, aku akan mengatakan sebaliknya juga. Nah ini repot nih, Acongnya tobat, berjanji nuruti mamanya dapat hikmat. Kalau ngomong sebaliknya, betul besoknya si Acong lagi main di pinggir sungai yang cukup dalam, arusnya deras. Mamanya khawatir, dia teriak-teriak, Cong, ayo nyebur sungai Cong. Acong sempat bingung, loh mamaku kok nyuruh aku nyebur sungai. Tuhan kemarin aku udah janji, oke ma. Langsung dia nyebur sungai, biur. Dia hanyut. Tapi untung masih ada yang menolong Acong. Banyak orang Kristen baca Alkitab tapi kayak gitu. Membaca tapi sudah tahu sebelum membaca karena hanya membaca sebagian. Wah ini bacaannya ini 2 Timotius 3 ayat 16-17 sudah tahu saya. Oh cerita Alkitab ini sudah tahu saya. Maka saya dan saudara jika punya pikiran seperti itu terhadap Alkitab, kita justru akan tersesat ketika kita merasa hidup kita itu sudah Alkitabiah.
baca ayat, tidak tahu latar belakangnya. Ngotot, ngambil ayat, tidak tahu apa maksud Tuhan sebenarnya. Karena tidak cukup bersabar dengan firman Tuhan. Sola Scriptura, konteksnya, latar belakangnya adalah pada saat itu saudara-saudara, Alkitab itu baru diterjemahkan dalam 3 bahasa saja, Ibrani, Yunani, Latin, dan yang membaca Alkitab hanya para pemimpin gereja. Orang Kristen hidup mencari kebenaran, mencari Tuhan berdasarkan keputusan-keputusan gereja pada saat itu. Apa kata paus, atau apa kata konsili, ya konsili itu semacam muktamar lah, sidang sinode begitu. Pertemuan pemimpin-pemimpin gereja ini selalu menjadi penafsir yang utama dan menjadi sumber tunggal bagi kebenaran orang Kristen. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin gereja zaman itu ya itulah kehendak Tuhan. Artinya kemudian akhirnya tradisi berada di atas kitab suci. Orang nggak bisa mengakses kitab suci. Kalaupun baca tidak mengerti. Kalaupun ada yang mengerti merasa tidak berwenang menafsirkan. Dan bahkan pada saat itu gereja menjual surat pengampunan dosa. Karena setiap orang harus mengaku dosa. Tetapi barang siapa membayar waktu itu turut terlibat di dalam renovasi Basilika Santo Petrus waktu itu. Gereja lagi butuh banyak dana. Orang yang bayar dikasih surat pengampunan dosa. Dan akhirnya saudara terjadi penyimpangan moral, penyimpangan kekuasaan gereja. Dan di titik itu saudara, untung ada orang Katolik yang waras. Dan orang Katolik yang waras itu namanya Martin Luther. Saya tidak mengajarkan kita membenci gereja Katolik ya, karena gereja Katolik pada hari ini jauh lebih reformis daripada gereja reformasi. Itu nanti panjang, nanti butuh seminar itu. Ya. Tapi gereja pada zaman itu betul-betul berada di era kegelapan. Dan Martin Luther, yang ia adalah salah seorang rahib Katolik, dia salah satunya, dia menyerukan 95 dalil reformasi dengan 5 gagasan utama, salah satunya adalah kita harus kembali ke Alkitab. Sola Scriptura. Alkitab harus menjadi satu-satunya otoritas tertinggi bagi kehidupan orang Kristen. Ingat ya, satu-satunya otoritas tertinggi. Bukan berarti di dalam kehidupan kita tidak ada otoritas lain. Otoritas tertinggi. Mengapa saudara? Sebab semua otoritas yang lain, semua panduan, hukum, kekuasaan yang lain itu bisa dipertanyakan. Tradisi itu bisa dipertanyakan. Ilmu pengetahuan itu terus dibaharui, selalu ada negasinya. Selalu ada ilmu baru, ada penemuan baru. Aturan hukum itu bisa disesuaikan dengan keadaan, latar belakang. Semua aturan atau otoritas yang dibuat oleh manusia itu bisa salah, bisa tidak relevan, dan harus diupdate. Tapi satu-satunya yang tidak bisa salah, yang selalu relevan, hanyalah Alkitab. Amin. Kenapa saudara? Karena Alkitab, menurut 2 Timotius tadi, adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah.
Karena sumber Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah dari Allah sendiri. Sementara semua otoritas yang ada di dunia dibangun dan diciptakan oleh manusia, sehingga ganti era, ya ganti aturan, ganti gaya, ganti pandangan, ganti budaya, semuanya bisa berubah. Dan apa yang dibuat di masa lalu belum tentu benar di masa sekarang. Tapi tidak dengan Alkitab. Alkitab bersumber dari Allah, dan Alkitab itu, saudara, tidak pernah salah. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin mengakses Allah, satu-satunya akses itu hanya melalui apa? Alkitab. Kenapa demikian? Mengapa Alkitab begitu penting? Karena pertama, firman Tuhan itu kekal, tidak berubah. Manusia bisa berubah, tetapi kasih Allah tetap sama. Allah menggunakan berbagai cara untuk menggenapi firman-Nya, untuk menggenapi kasih-Nya. Lalu yang kedua, Alkitab itu menuntun kepada keselamatan. Tanpa Alkitab kita tidak akan pernah tahu bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Tanpa Alkitab kita tidak pernah tahu bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa Alkitab kita tidak pernah tahu bagaimana Allah begitu mengasihi dunia dan bahkan rela menjadi apa saja Allah menjadi manusia. Tanpa Alkitab kita tidak pernah tahu tentang karakter Allah yang menggunakan pendekatan kekeluargaan, solidaritas, dan persekutuan. Bayangkan di tengah dunia yang memahami Allah itu ya Maha Kuasa, semua memahami Maha Kuasa. Maha Besar, semua memahami Tuhan Maha Besar. Tetapi juga di dalam kekuasaan dan kebesarannya itu, Tuhan itu selalu murka. Kalau aku nurut, aku diberkati, kalau aku melanggar, aku dihukum. Itu pandangan dunia, logika dunia. Tetapi melalui Alkitab, saudara, kita tahu yang berbeda. Bahwa Allah yang satu-satunya, yang tidak tertandingi, tidak tersaingi itu ternyata tidak mendekati kita sebagai pribadi yang haus kekuasaan. Tetapi Ia kita kenal sebagai Bapa. Pendekatannya kekeluargaan. Allah menjadi Kristus, pendekatannya solidaritas, dan Allah Roh Kudus yang mendekati kita sebagai pribadi dengan pendekatan persekutuan. Tahu dari mana kita? Hanya lewat Alkitab. Jadi kalau orang Kristen itu percaya kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus, percaya pada Tuhan yang pendekatannya kekeluargaan, solidaritas, persekutuan, itu dari mana? Dari Allah saja, dari firman Allah saja. Kita tahu bahwa kita tidak akan bisa mencapai Tuhan tanpa anugerahnya. Melalui siapa? Melalui Alkitab. Dan yang ketiga, Alkitab itu membentuk cara hidup, membentuk peradaban. Sebab tanpa Alkitab, tidak akan ada manusia memberi waktu khusus untuk Tuhan. Tanpa Alkitab, tidak ada manusia itu sadar bahwa Allah adalah kasih, maka aku harus hidup dalam kasih. Tanpa Alkitab tidak akan ada pengampunan. Tanpa Alkitab tidak akan ada yang namanya non-violent resistance, perlawanan tanpa kekerasan. Tanpa Alkitab, dunia kita tidak mengenal rekonsiliasi. Tanpa Alkitab, dunia kita tidak mengenal bahwa Tuhan itu mengasihi tanpa membedakan. Bayangkan betapa gelapnya dunia tanpa
firman kehidupan yang membentuk cara hidup kita. Pak, sekarang kan saya bisa tanya sama AI. Apa-apa tanya ChatGPT. ChatGPT, ya, berapa hari lalu saya dapat kiriman sepatu saudara dari seorang sahabat. Saya buka, sepatunya bermerek. Bahannya bagus, tapi sayangnya satu. Kok warnanya biru kayak biru kursi ini saudara. Waduh, mateng aku. Pendeta nggak sepatu biru gini terus piye gitu. Lalu saya bingung. Kata istri saya, kamu tanya ChatGPT itu bagaimana styling warna sepatu biru biar nggak norak. Saya tanya, langsung ada petunjuknya saudara. Pakaiannya atasnya harus ini, warna celananya harus gitu, dipakai pada momen ini, mau dibuat casual atau semi formal atau sporty, semuanya ada panduannya. Lalu saya iseng saudara, tak foto wajahku, jebret. Ya. Lalu saya upload ke ChatGPT, ChatGPT tolong dianalisis wajah saya butuh skincare apa. Ya. Karena saya ini gak pernah pakai apa-apa gitu ya. Iseng kan, langsung dianalisa. Wajahmu ada kerutan di bidang ini, gini. Lengkap, perawatannya apa, harus dibuat sendiri, gratis semua, bisa dijawab. Anak-anak sekarang kan begitu saudara. Istri saya kalau belanja, barang ini asli atau palsu, dijebret, difoto, ini asli atau palsu. Kandungan bahan makanannya aman atau enggak, ini BPOM beneran atau enggak, ada informasinya. Enggak ada yang tidak bisa dijawab oleh teknologi zaman sekarang. Tapi orang lupa. Lupanya apa? Data. Itu kan semua jawaban itu hanya berdasarkan data dan fakta. Yang kebanyakan itu bisa menyebabkan yang namanya information overload. Overload informasi dan bisa tingkat akurasinya itu semakin lama semakin melenceng. Ya. Tapi orang lebih banyak percaya pada ChatGPT, pada Gemini, pada Perplexity, pada AI, pada Google daripada pada Alkitab. Dan orang lupa bahwa gara-gara Google mobil bisa terjun dari tol yang putus gitu ya. Saya bolak-balik saudara, ngikuti Google, sudah pelayanan malam-malam, buru-buru, nggak sampai di tempatnya tapi sampai di kuburan, itu serius pernah terjadi. Suatu saat perjalanan panjang harusnya cepat, tiba-tiba dikasih usulan, kamu ke sana lebih cepat 45 menit, ternyata saya tersesat di hutan yang betul-betul nggak ada penghuninya, nggak ada aspalnya, nggak bisa mundur, nggak bisa maju, pernah mau masuk jurang. Apalagi kalau ditanya, bagaimana cara saya mencapai Tuhan? Enggak bisa. Hanya Alkitab. Hanya Alkitab yang membawa hidupmu dan hidupku itu menyatu dengan Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita menerapkan sola scriptura ini? Ada 5 hal. Dan 5 ini enggak boleh dipisah. Dan saudara-saudara please, jangan merasa sudah tahu sebelum mendengar. Pertama, lexio. Membaca. Tapi membaca Alkitab itu beda dengan membaca pesan WhatsApp. Karena membaca Alkitab itu sangat disarankan saudara membacanya dengan bersuara. Bukan seperti kita membacakan untuk orang lain, karena kita orang Indonesia selalu berpikir kalau membaca bersuara itu membacakan pada orang lain. Membaca dengan bersuara itu adalah membacakan pada diri kita sendiri, mengkhotbahi diri kita sendiri, menghibur diri kita sendiri. Sebab
iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Setiap hari bapak-bapak dengar berita tentang STY gitu ya. Sintayong balik lagi, ibu-ibu dengar berita yang lain, kita mendengar banyak hal, tapi pernahkah kita memperdengarkan tubuh kita itu firman? Makanya di awal tadi saya mengajak Bapak Ibu dan juga Budian tadi, mengajak kita membacanya dengan bersuara. Dalam tradisi, baik orang Yahudi ataupun tradisi gereja mula-mula, pembacaan Alkitab itu selalu dengan suara. Jadi kalau saat teduh, bagaimana? Pertama biasanya saya memulai dengan relaksasi. Caranya relaksasi bagaimana? Tujuannya atau apa? Supaya kita itu siap. Jadi caranya adalah ambil nafas 4 kali, tahan sampai hitungan keempat, lepas pelan-pelan 4 kali. Ya lakukan itu sampai 5-6 kali. Ayo kita coba. Ya. Loh, ini ngajari skriptura tapi saya ajari relaksasinya dulu. Ya. Kalau saudara baca Alkitab pikiranmu penuh, lalu saudara merasa, wah saya sudah membaca firman, enggak tenang. Ayo kita coba ya. Bapak Ibu hirup 4, tahan 4, lepas 4 ya. Silakan dihirup. 1, 2, 3, 4, tahan, tuh, 2, 3, 4, lepas, tuh, 2, 3, 4, hirup, tuh, 2, 3, 4, tahan, tuh, 2, 3, 4, lepas, tuh, 2, 3, 4, hirup dengan hidung, tuh, 2, 3, 4, tahan, tuh, 2, 3, 4, lepas dengan mulut, tuh, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya rileks. Loh, jangan meremehkan nafas loh. Manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, hanyalah seonggok daging yang tak bernyawa. Tetapi ketika Allah menghembusinya dengan nafas hidup. Jadi nafasmu itu yang menentukan engkau mati atau hidup. Jadi kalau nafasmu itu gak karu-karuan, itu mencerminkan hidupmu gak karu-karuan. Biasanya kalau engkau tegang ketika melepas nafas, kan menghirup gini. Waktu melepas, tetap tegang, itu menunjukkan hidupmu penuh ketegangan. Tapi kalau saya lihat tadi beberapa orang relax, ya itu yang betul. Setelah engkau relax, bacalah firman Tuhan dengan bersuara. GKT pasti punya panduannya saat teduh harian, kalau di GKI itu kami punya renungan wasiat, ayat firman Tuhannya, dengan bersuara. Bacakan pada dirimu sendiri. Tahap yang kedua disebut meditasio. Meditasio itu artinya kita memikirkan. Memikirkan dengan jernih, memahami. Kalau firman Tuhan ini mengatakan sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kita pikirkan, kenapa Tuhan mengatakan ini? Kita pasti harus baca perikop utuhnya. Oh, ini ternyata Nabi Yeremia disuruh mengabarkan kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, suruh kawin di situ, suruh cari kerjaan di situ, buka perkebunan di situ, mengusahakan kesejahteraan kota. Oh, karena Tuhan itu masih lama membiarkan Israel berada di pembuangan itu, tapi Israel diminta untuk tetap percaya pada rancangan Allah. Itu namanya memikirkan. Nah, gunanya panduan saat teduh itu kan itu, pada aspek meditasi. Jadi kalau Bapak Ibu saat teduh hanya membaca panduan saat teduh saja, selesai, biasanya enggak akan dapat apa-apa.
dibaca dengan bersuara, dipikirkan. Tahap yang ketiga kontemplasio, merenungkan secara mendalam. Kalau tadi bacaannya Yeremia 29 ayat 11 itu misalnya. Direnungkan, ya Tuhan, ini apa hubungannya dengan hidupku? Oh iya, aku ini sekarang dalam kesulitan ekonomi. Kerja di negeri sendiri tapi kayak di tempat pembuangan. Penghasilan gak seberapa, pajaknya dicekik terus. Semua pihak majeki aku. Aduh Tuhan, iya Tuhan, aku ini selama ini sudah mau nutup usahaku. Itu proses merenungkan secara lebih mendalam. Tapi firman Tuhan hari ini nyuruh aku, usahakan kesejahteraan kotamu. Waduh ya Tuhan, terima kasih, dulu aku usaha dari nol, bisa naik untung, sekarang mau bangkrut, masa aku takut sih? Wes gak apa-apa wes, yang penting karyawanku, keluarganya bisa makan, aku balik nol lagi gak apa-apa. Yang jelas beda, dulu aku nol gak punya manfaat, sekarang aku nol bisa menghidupi banyak orang. Dari mana itu munculnya? Dari perenungan akan firman Tuhan. Kalau bacaannya tentang pengampunan, coba diingat, Tuhan, aku sakit hati sama siapa ya? Di tahap itu, saudara, firman Tuhan bukan hanya menyiram seluruh tubuhmu, tetapi menyapa pikiranmu dan menyentuh batinmu. Tahap yang keempat disebut orasio, yaitu apa? Mengucapkan doa. Ini doa yang paling penting menurut saya. Doa terpenting adalah doa Bapa kami, tapi maksud saya adalah doa yang paling penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Berdoa berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, pikirkan dan renungkan. Kalau tadi contohnya Yeremia 29:11 tadi. Ya sudah Tuhan, ajar aku untuk setia meskipun kehidupanku ini penuh pergumulan. Tuhan, ajar aku untuk bertahan meskipun suasana sulit ini masih lama. Tuhan, tolong aku untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dalam situasi yang penuh pergumulan ini Tuhan, aku mohon kekuatan-Mu. Doa yang seperti itu tuh dahsyat, karena apa? Itu doa yang dibangun di atas firman. Ketika kita memahami firman, pemahaman itu datang dari Roh Kudus. Ketika kita mendoakan, doa kita itu juga atas tuntunan Roh Kudus. Maka doa yang seperti itu pasti bikin kuat. Bukan doa yang bikin penasaran. Dikabulkan gak ya Tuhan? Dikabulkan gak ya Tuhan? Kapan Tuhan? Kalau bacaannya tentang pengampunan, Tuhan aku sebel banget sama rekan pelayananku yang itu. Tapi aku gak mungkin marah, Tuhan tolong Tuhan. Tolong ajar aku untuk mengampuni tanpa harus terlebih dahulu menyakiti. Tuhan beri aku keberanian untuk menyapa dia. Pembacaan Alkitabmu harus sampai tahap doamu. Dan yang terakhir adalah misio. Misio itu Tuhan tuh mengutus. Misio artinya kan send, to send. Kita itu diutus. Komitmen pengutusan kita apa? Ya sesuai dengan bacaan. Kalau tadi Yeremia 29 ayat 11, ya wis, hari ini walaupun saya rugi, enggak apa-apa. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong, dan saya enggak akan ngamuk meskipun usahaku rugi. Saya enggak akan panik meskipun tokoku itu rugi hari ini, tapi saya tahu karyawanku bisa makan. Satu aja komitmen ini. Kalau bacaannya tentang pengampunan, oke Tuhan, aku berjanji hari ini aku akan telepon orang itu yang sudah bertahun-tahun kami mati komunikasi. Tak telepon, tak tanya kabarnya. Tuhan, apapun yang terjadi, apapun responnya,
aku siap, aku berkomitmen. Sudah satu itu tok aja, komitmen telepon. Maka pembacaan Alkitab kita itu akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk membentuk kehidupan kita detail. Dan saudara-saudara, ini bakal fun, nggak akan boseni. Karena apa? Pembacaan Alkitabmu membuat engkau terus bertumbuh. Kalau dalam praktek saya 30 menit itu cepet rasanya. Dulu kalau saya cuma baca Alkitab gitu, atau berdasarkan panduan renungan 15 menit cepet. Kadang-kadang 5 menit sudah pikirannya kemana-mana. Karena apa? Enggak relate. Kita tidak membuka diri pada Roh Kudus. Dan ada banyak orang, saudara, selama puluhan tahun jadi Kristen, enggak tahu cara baca Alkitab, enggak tahu cara berdoa. No problem. Jangan malu. Tapi hari ini, dalam rangkaian bulan reformasi, ketika sola scriptura itu digemakan, mari kita kembali menghidupi budaya, culture, selalu kembali kepada Alkitab setiap hari dengan cara membaca, memikirkan, merenungkan secara mendalam, mendoakan dan melakukan. Ini harus menjadi gerakan bersama. Dan kita kan nggak mau jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun, tapi malah mengalami kemunduran. Atau cara pandangnya masih sempit. Tuhan tuh mau kita terus bertumbuh. Dan bertumbuh itu nggak bisa emosional. Nggak bisa, Tuhan, aku berkomitmen Tuhan. Paling seminggu habis itu sudah ambyar. Tapi kalau saudara dan saya, Tuhan aku mau bertumbuh di atas kebenaran firman-Mu. Saudara-saudara tidak akan pernah mundur, saudara-saudara akan maju terus. Amin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang melampaui kitab suci. Karena apa? Buku ini adalah firman yang diilhamkan Tuhan. Buku ini selalu meluas dan bahkan selalu mendalam seiring bertambahnya usia kita. Semakin lama semakin mencintai Alkitab, semakin lama kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Ajar kami untuk tak pernah menunda membaca. Berilah kami hikmat untuk mengerti. Ya Roh Kudus, tuntunlah agar kami memiliki ketajaman, sehingga firman-Mu itu bisa membedah kehidupan kami secara jujur. Dan mampukanlah kami untuk memperkatakan firman itu dalam doa dan melakukannya. Sehingga sola scriptura bukan hanya menjadi gagasan usang dari masa abad kegelapan, tetapi sola scriptura bisa membawa kami melangkah maju dalam kehidupan beriman kami. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, bersama dengan firman yang menjadi manusia Tuhan Yesus Kristus, dan bersama dengan firman yang Kau letakkan dalam nurani kami, dalam karya Roh Kudus, kami siap untuk menjadi kitab yang terbuka, menjadi firman Tuhan yang bisa dibaca siapa saja melalui kehidupan kami.
layakkan dan mampukanlah dan anugerahilah kami ya Bapa. Sehingga setiap orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui kesederhanaan dan keterbatasan hidup kami yang mau bertekun dalam firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Andri Purnawan atas sharing firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Jemaat sekalian, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian ini. Beberapa warta jemaat yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama, persekutuan doa pada hari Rabu akan dipimpin oleh Evangelis Satrio Utomo. Temanya adalah mengapa Kristus dari suku Yehuda. Kami mengajak jemaat untuk hadir dan bersama-sama berdoa. Selanjutnya hari Jumat ada acara Westlight yang bertema Reform Your Life, Not Your Costume oleh Ibu Evangelis Ida Setiawanipar. Kami mengajak jemaat remaja dan pemuda untuk hadir bersama. Siang ini setelah ibadah ini ada medical check up yang bisa kita ikuti bersama. Ada tes gula darah, asam urat, kolesterol, dan tensi. Tempatnya di ruang perpustakaan. Kami mengucapkan selamat atas pernikahan saudara Stefanus dan Ega yang diberkati kemarin. Selamat ulang tahun juga kepada jemaat sekalian yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga atas persembahan berupa 1 unit lemari besi yang dipergunakan untuk Komisi Pemuda Remaja dari NN. Tuhan Yesus memberkati. Dan ini adalah laporan persembahan per 12 Oktober.
Mari kita bersama-sama menyanyikan bait yang kedua. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu menyertai setiap kami untuk boleh bertekun di dalam membaca Alkitab, merenungkan, bahkan menjalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami membawa berkat persembahan di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, pakailah untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah ini sungguh ibadah yang memberkati kita semua, dan ibadah yang memuliakan Tuhan. Atas nama gereja juga saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah tempat ini bersama-sama, bisa angkat tangan sejenak. Ada? Pertama kali hadir? Sebelah kanan saya? Sebelah kiri saya ada? Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri Purnawan yang sudah menyampaikan kebenaran. Beliau berasal dari melayani di GKI Darmo Satelit Pak ya. Baik, Darmo Satelit deket-deket aja di sini. Salam untuk majelis dan jemaat GKT, sebentar lagi jadi GKT Pak ya. GKI Darmo Satelit, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih juga kepada setiap pelayan ibadah hari ini, Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan adalah minggu terakhir dalam rangkaian ibadah reformasi, dalam bulan reformasi ini. Jadi ada ibadah khusus yang dirangkai sesuai dengan gagasan besar reformasi. Ya, yang pertama apa? Sola Fide kita sudah belajar. Yang kedua, Sola Gracia. Yang ketiga, Sola Scriptura. Yang keempat, Solus Christus. Yang kelima, Soli Deo Gloria. Ya, nanti minggu depan akan disusun liturginya seperti itu dan ada dramanya. Pemain dramanya ada di sini, Pak Martin Luther. Coba kiri kanan siapa tahu dia. Ya, lihat kiri kanan. Ini modelnya cocok jadi Pak Martin Luther gitu ya. Ada dramanya bagaimana dia bergumul ya sampai dia menancapkan 95 pernyataan, 95 dalil yang bagaimana itu dengan imannya, dengan pergumulan hatinya dia introspeksi ya. Introspeksi atau kritis terhadap ajaran gereja pada saat itu. Nah, ayo datang dan ajak anggota keluarga atau orang-orang yang belum ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membacakan proses pemendetaan. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektivitas pembinaan dan pelayanan Pos PI Palangkaraya, maka Majelis GKT Citra Raya mengusulkan kepada BP Sinode untuk memproses Evangelis Martin, Gembala Sidang Pos PI Palangkaraya, menjadi pendeta.
Hal pemerintaan ini sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis jemaat dengan mengacu pada tata gereja pasal 10 tentang jabatan gerejawi dan peraturan khusus bab 5 tentang panggilan, penahbisan, dan peneguhan serta tugas dan kewajiban seorang hamba Tuhan GKT. Sesuai peraturan khusus bab 5 tentang prosedur penahbisan, majelis jemaat mengumumkan melalui warta jemaat dalam kebaktian 2 hari minggu berturut-turut. Bagi jemaat yang berkeberatan, dapat menuliskan surat dengan identitas yang jelas selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2025. Apabila tidak ada surat keberatan, maka majelis jemaat akan mengajukan permohonan secara tertulis kepada BP Sinode untuk proses lebih lanjut. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang sudah diterjemahkan, yang boleh kami baca sendiri, yang boleh kami renungkan sendiri. Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa percaya pada Alkitab. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan tolong jamah dan tolong berkati. Oma dan mama dari Ibu Desi sekarang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati beliau dengan damai sejahtera. Dan selalu percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, berkati dokter, berkati rumah sakit yang merawatnya. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat seorang remaja yang sakit juga, Felda, Tuhan tolong. Demikian pula Tuhan jamah Felda. Dan Felda boleh mengalami anugerah Tuhan, anugerah pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, pergumulan rumah tangga. Kiranya Tuhan mendamaikan, memperbaiki relasi-relasi suami istri, orang tua anak, mertua menantu dan keluarga besar. Sehingga dalam keluarga ada damai sejahtera karena sesungguhnya Tuhanlah yang bertahta. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga ada pengampunan, ada saling memahami, ada saling support, ada saling mendoakan. Sehingga dalam pergumulan-pergumulan ini justru kami semakin dewasa, semakin memahami bahwa Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami terus juga berdoa untuk proses pemerintahan Evangelis Martin. Tuhan juga menolong supaya proses ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Pak Evangelis Martin yang ada di Palangkaraya dalam pelayanannya di pos PI di sana. Bersama keluarga, bersama majelis, bersama jemaat di sana, Tuhan menolong perkembangan dalam menjangkau jiwa, dalam menggembalakan umat-Mu di sana. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Berkati Pak Presiden dan segenap jajarannya, Tuhan tolonglah bangsa ini sudah demikian kronis masalah ketidakadilan. Demikian berbahayanya masalah korupsi, sehingga negeri yang penuh dengan kekayaan, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Tuhan tolonglah dengan pemerintahan ini, negara ini boleh mensejahterakan rakyatnya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, biarlah Pak Presiden memerintah dengan keberanian dan takut akan Tuhan. Demikian pula di Surabaya, Tuhan menolong pemerintahan Pak Wali Kota supaya dapat mengatur rakyat dengan baik. Dan gereja-gereja Tuhan di Surabaya ini ikut serta dalam mensejahterakan kesejahteraan kota ini. Menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungannya, menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri
Kita puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, puji Anak, puji Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terpujilah ketiganya yang esa. Jemaat, pulanglah, bacalah kebenaran firman Tuhan dan lakukanlah di dalam kehidupanmu dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Bapa, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Dan biarlah anak tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu selalu berjalan bersamamu. Dan Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkatimu.